Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli as-sidqi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin وأمينه على وحيه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا وشفيعنا وربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم بسنته إلى يوم يبعثون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا خدمتك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم وإنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Ini Zoom juga. Alhamdulillah. Kalau misal Zoom-nya anak masuk juga gimana, Sat? Terus dimasukin jadi host. Jadi nanti itu yang di sini, Sat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Maksudnya? Subhanahu Itu slide sekalian Zoom juga. dengan sesuatu yang sangat Kurang jelas nanti. Apanya, Sat? Di situnya nanti kurang jelas. Khawatir tentang muncul chatting segala macam. Kayak gitu. Jadi usulan satu proyek. Begini aja udah oke. Kayak gitu. Ilallah azza wa jalla bima istata'. Kita bisa mendekat beribadah khidmat kepada Allah dengan ibadah apapun. Tapi falan taqarrab ilaihi bi syai' min ahabbi ilaihi. Tapi kita tidak bisa mendekat kecuali dengan sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu min kalam Rabbih, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, itu bukan berarti kita ingin membacanya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengajak bicara dengan kita. Karena jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Quran adalah sesuatu yang agung, yang dipilih untuk membacanya adalah orang-orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hari ini bersyukur karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan langkah kaki kita untuk senantiasa dipilih hamba-hamba yang berhak, siapa saja yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita di pagi hari ini, kita menyibukkan dengan sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhwat dan ikhwah fillah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami memulai, mungkin kami akan membacakan sedikit rundown acaranya, yaitu insyaallah akan dimulai sebentar lagi tentang materi yang pertama, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Tapi ada sesuatu yang unik di sini, tidak hanya kita bagaimana cara membacanya, tapi kita akan juga menelusuri bagaimana cara para sahabat atau bahkan Nabi SAW itu membaca Al-Quran. Dan juga kita mungkin nanti akan juga dikenalkan dengan bacaan-bacaan yang mungkin masih asing di telinga kita, masih asing di pendengaran kita. Itu bukan berarti hanya untuk dipamerkan, hanya untuk dipertontonkan saja, tapi itulah cara bagaimana para sahabat membaca Al-Quran. Dan insya Allah di surah Al-Fatihah ini, mengapa kita pilihkan surah Al-Fatihah? Karena memang surah Al-Fatihah ini adalah sebuah
as-sab'u mathani minal Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 ayat yang agung yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi juga menegaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab. Salat itu bisa tidak sah ketika tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi bukan berarti kita sengaja tidak membaca, hanya saja mungkin beberapa hurufnya Ustaznya, beberapa hurufnya kita tidak tunaikan. Bahkan kalau kita lihat di syarah Safinatun Najah atau Kasyifatus Syajah, Imam Syafi'i sampai menghitung berapa jumlah tasydid di surah Al-Fatihah. Satu pun tidak tertunaikan maka bisa mengakibatkan sholat kita ini batal. Dan adapun insya Allah bukan hanya itu yang akan dikupas saja. Insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama di sesi pertama ini insya Allah sampai jam, karena tadi qadarullah masya'an fa'al ada kendala di media. Insya Allah kita akan selesai di 10.15 insya Allah. Setelah itu kita akan lanjutkan istirahat sampai setengah 11, dan insya Allah nanti materi yang kedua ada di setengah 11 sampai zuhur insya Allah. Dan setelah zuhur insya Allah jamaah kami sudah mengirimkan di grup, yaitu halqah sesuai dengan para ustadz atau mentor masing-masing. Nanti kita bagi insya Allah tempatnya. Jadi setelah kami atau kita semua mendapat materi dari Al-Ustaz Rendra Abu Sofia hafizahullah ta'ala, insya Allah nanti kita akan praktek seperti nanti orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk langsung start Ustaz insya Allah. Dan itu akan dilaksanakan setelah sholat zuhur, tentu setelah kita istirahat sholat dan insya Allah makan siang. Dan insya Allah kita hari ini mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Rendra Abu Sofia kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Alhamdulillah ini kali pertama kami di kota Probolinggo. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam 2 hari ke depan kita bermajelis bersama ya, dan dalam rangka saling murojaah ya, dalam rangka muzakarah, karena kami juga masih belajar ya. Dan insyaallah kita akan membahas seperti yang tadi sudah disampaikan Ustaz Fahrul, kita akan membahas pembahasan yang sangat-sangat penting, yaitu suratul Fatihah dan juz amma biidznillah. Karena ini 2 surat yang paling, atau suratul Fatihah jelas nanti akan kita bahas keutamanya. Kemudian juz amma adalah juz yang paling sering dibaca di dalam sholat, yang awal-awal diajarkan kepada anak-anak kita ya, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Taib. Sebelum kita mulai ada sedikit pendahuluan ya. Sini yang paling sepuh di usia di atas 40 tahun ada nggak? Banyak banget. Ada. Masya Allah. Bapak berapa Pak? 50, Masya Allah. Bapak? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Taib. Teringat sebuah kisah ya. Nama orangnya ada di buku, kalau misalkan yang sudah punya buku ya. Di halaman 55 ya. Beliau seorang imam yang nomor 7, Imam Al-Kisai Al-Kufi, Ali Al-Kisai namanya ya. Atau di halaman 53 sebelumnya itu Al-Kisai Al-Kufi, Ali bin Hamzah
Ya, nama beliau Imam Ali Al-Kisai, ya, disebutkan dalam sebuah biografinya ketika usia 40 tahun, Pak, itu beliau masih disibukkan dengan pekerjaannya, dan pekerjaannya adalah menggembala kambing, punya ratusan kambing banyak. Nah, suatu saat ketika beliau Al-Kisai ini lagi menggembala kambing, datang seorang anak sama ibunya, sama anaknya ikut-ikutan mainan kambing. Ya, anak-anak kecil ya, mungkin adiknya inilah, mungkin sekira-kira lah anak SD gitu ya, ikut-ikutan mainan kambing. Terus ibunya datang. Kata ibunya, "Nak, ngapain kamu di sini? Ngapain main-main kambing?" Terus kata ibunya, "Kamu mau jadi orang bodoh seperti dia?" Maksudnya siapa? Al-Kisai. Sudah usianya nggak muda lagi, masih gembala kambing terus kerjanya. Kamu mau bodoh terus seperti dia? Itu kata si ibunya. Al-Kisai dengar saat itu. Imam Al-Kisai dengar saat itu langsung terhentak hatinya. Ya Allah, saya sudah segini usianya masih dijadikan contoh apa? Kebodohan. Dijadikan buat contoh kebodohan. Nah, lantas seketika itu semua kambingnya dijual. Ya, dijual Pak, saat itu juga. Buat apa? Buat belajar. Baru di awal usianya yang ke-40 tahun beliau baru serius belajar. Dan sekarang sudah di hadapan kita menjadi seorang imam di Kufah. Jadi kalau misalkan Ustadz saya sudah tua Ustadz gitu, ya jangan kalah ya, karena bukan alasan seorang itu muda tua ya untuk tidak belajar. Satu. Kemudian ketika Al-Kisai sudah tumbuh keilmuannya menjadi seorang imam dan beliau diterima di semua negerinya, ada satu hobi yang beliau lakukan terus menerus. Hobinya beliau yang sering dilakukan oleh beliau adalah berkunjung ke kota satu ke kota yang lain, ke desa satu ke desa yang lain. Buat ngapain? Mengajarkan suratul Fatihah. Nah, jadi salah satu yang kita adakan di sini ya sedikit banyak mengambil contoh dari ulama-ulama terdahulu dalam hal apa? Menyebarkan ilmu, dan itu ilmu yang paling penting. Kenapa? Karena suratul Fatihah inilah yang nanti menentukan sholat kita diterima atau tidak. Waduh, ngeri nih Ustaz. Ya kan? Udah mulai ngeri pembahasannya. Ya. Baik. Di dalam kaidah fikih ini Bapak-bapak mulai perhatikan. Sepakat para mazhab fikih manapun, ya. Ketika ada seorang imam yang dia digelari sebagai seorang qori, qori itu maksudnya bukan yang suaranya indah, bukan Pak. Qori itu adalah dia yang sudah bisa membaca suratul Fatihahnya, sudah tidak terjatuh lagi pada kesalahan. Paham ya? Jadi surat Al-Fatihahnya udah beres, udah sempurna lah, mendekati sempurna lah, seperti itu. Nah, ketika ada seorang qori dan kelompok yang lain adalah seorang ummi bukan ibu ya, ummi adalah yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik, artinya masih banyak terjadi kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihahnya. Maka kalau ada dua jenis orang seperti ini, siapa yang boleh jadi imam? Qori. Siapa yang boleh jadi makmumnya? Ketika imamnya adalah qori, yang jadi makmumnya siapa? Ummi dan qori juga boleh, gitu ya. Ya, jadi ada imam qori, di belakangnya ada qori yang lain, ada ummi yang lain, boleh. Tapi kalau ummi yang jadi imam, siapa yang boleh jadi makmum? Ummi saja. Konsekuensinya gimana? Ketika imam tersebut dari karangan yang ummi, yang masih banyak terjatuh kesalahannya, kemudian di belakang ada seorang qori yang dia sudah tahu kesalahannya itu
bisa merubah makna, merubah huruf dan seterusnya, maka qori yang di belakang imam ummi tidak sah salatnya. Gitu. Ya, paham nggak? Jadi ummi ini hanya bisa menjadi imam dari ummi yang lain. Ya kalau misalkan umminya salah belepotan, kita cek dulu. Nah, saya juga masih sama juga belepotannya bacanya, ya udah sah. Tapi ketika kita sudah faham, sudah bisa melafadzkan dengan baik, ternyata kita dapatkan imam yang terjatuh dalam kesalahan yang di situ menyebabkan berubahnya makna, maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita lakukan adalah selamatkan sholat kita. Ini kaidah fikih di situ. Nah, berarti kita punya PR nih. Ini pendahuluan dulu ya. Hal tersebut terjadi karena sebab apa? Karena sebab kesalahan. Ya. Karena sebab kesalahan. Dan di dalam Al-Quran, silakan bisa dibuka. Iya. Di halaman 27. Nah, Al-Imam Abu Muzzai Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama abad keempat Hijriyah, beliau menyebutkan dalam sebuah bait manzumahnya, syairnya, di dalam buku sudah bisa kita baca. Maka jadilah orang yang benar-benar memahami persoalan lahan. Lahan itu adalah kesalahan. Al-lahan itu adalah kesalahan dalam membaca ayat-ayat Qur'annya. Naam. Fakun arifan billahni. Naam. Kaima tazilahu wa man ladzi la ya'riful lahna min udhri. Ya. Dan nggak ada uzur, nggak usah cari-cari alasan bagi orang yang tidak tahu permasalahan ini. Artinya apa? Seorang ketika membaca Al-Quran, dia wajib mengetahui tentang al-lahn, tentang kesalahan, sebab-sebab terjadinya kesalahan di dalam membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Baik, ibarat seperti halnya dokter dengan pasiennya, ya, maka dokter pasti akan ngecek dulu sehingga ketika ngasih obat itu bisa tepat. Sakitnya, masalahnya tuh di mana? Baik, nah, kita lihat di halaman setelahnya. Ya, ini buku ini insya Allah sangat ringkas dan mudah bisa difahami. Nanti setelah ini silahkan antum bisa baca ya, runut dari depan, karena kita waktunya ringkas, jadi kami akan mencoba mengambil poin-poinnya. Baik. Kalau di buku ini kita sebutkan bahwasanya kesalahan atau al-lahn, ada ya kesalahan yang jali, yang tampak jelas, ada kesalahan khafi yang itu samar. Ya. Kemudian pada suratul Fatihah, di buku ini hanya tertulis 3 sebab saja yang bisa menjadikan bacaan Al-Fatihah kita rusak. Nah, kemudian saya tambahkan, bisa dicatat di samping atau di bawah, ya. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu bisa terjadi pada 5 hal, ya. Bisa terjadi pada 5 hal. Yang pertama, kesalahan pada harokat. Nah, kesalahan pada apa? Harokatnya. Saya cek, harokat mah gampang gitu ya. Sekarang saya cek, harokat itu ada berapa, Pak, Bu? Harokat itu ada berapa? Harokat itu ada berapa? Ada berapa? Ya, bingung kan? Baru yang pertama loh ini, harokat ada berapa? Ini saya udah ngacung nih. Ini berapa ini?
Dua. Protes mesti, ya kan? Harokat itu ada dua, Pak, Bu. Kok bisa gitu ya? Ini menunjukkan berarti kita berpotensi terjadi pada kesalahan harokat. Harokat itu ada dua, harokat asli dan harokat far'i. Ya, ada harokat asli, ada harokat far'i. Harokat asli ada berapa? Ada 3. Baru sekarang jawab keras. Ada dhammah, ada kasroh, ada fathah. Kalau yang far'i belum tahu. Hah? Tanwin? Bukan. Di antara harokat RI seperti bismillahi majriha, ri, itu namanya imalah. Ya, imalah bacanya Ada imalah yang kecil namanya taklil, ini juga harokat far'i. Wadduha, bukan bukan itu namanya harokat far'i. Ada lagi harokat far'i yang namanya ismam. Pernah dengar? Monyong. Nasta'in, nggak ada suara u-nya tapi monyong. Nasta'in, gitu. Itu namanya harokat ismam. Ada juga namanya harokat ya, yang namanya ar-raum. Ar-raum itu dibaca tapi nggak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahim. Mi-nya dibaca tapi nggak sempurna. Nah, mungkin nggak ketukar-tukar, mungkin. Ya. Mungkin nggak sempurna pengucapan harokat, sangat mungkin. Ya, ini kesalahan yang pertama terjadi pada harokat. Kesalahan yang kedua yaitu terjadi pada huruf. Ya, sudah mulai pembahasannya melebar. Ya, tapi tetap sama pertanyaannya. Huruf ada berapa? 3. 2. Ahsanti, barakallahu fiik. Apa saja? Asli sama far'i. Nah, kalau huruf asli ada berapa? Huruf asli ada berapa? Ada 8? 28? Enggak. Huruf asli juga ada 2. Iya. Huruf asli pun ada 2. Huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Ya, ada huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Ya. Yang kita bahas yang mana? Hijaiyah. Nah, baru hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? 28? Enggak, ada 2 juga. Ya, berarti rentan terjadi kesalahan baru pembagiannya saja sudah puyeng. Iya. Huruf hijaiyah itu bukan hanya alif bata sa jim ha kha, enggak. Ada sabanya, ya. Tadi di awal ada apa? Huruf hijaiyah asli dan huruf hijaiyah far'i. Ya. Nah, barulah yang kita bahas adalah hijaiyah yang asli. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nah, kalau yang far'i contohnya apa? Contohnya apa? Nanti pasti pembahasan ada insyaallah. Ya. Bisa tertukar antara huruf asli, bisa tertukar antara huruf asli dengan far'i, itu potensi kesalahan yang sangat besar. Nah, baik, kemudian allahan kesalahan bisa terjadi pada kata, ya, kalimat. Kata itu apa ya? Bahasa Indonesianya kata apa? Ya, kata ya. Satu kata gitu ya. Satu kata. Atau bisa terjadi yang keempat yaitu pada kalimatnya. Ya, dalam satu kalimat bisa salah. Baca satu katanya bisa salah. Nah, nanti kita cek sambil praktek. Nah, ya. Jadi yang satu kesalahan harokat, 2 huruf, 3 kata, 4 kalimatnya. Yang kelima
ini kesalahan pada riwayah atau dikenal dengan al-ada atau dikenal dengan sanad. Nah, ini nyambung berarti ya, karena tadi banyak yang bertanya masalah sanad. Baik ya. Jadi ada dikenal kesalahan yang disebabkan karena riwayat, karena sanadnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang kita baca adalah Al-Quran ya, yang kita baca adalah Al-Quran. Gimana cara membaca Al-Quran? Yaitu seorang mengambil bacaan dari orang sebelumnya, dari orang sebelumnya lagi, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW, hingga kepada Jibril alaihissalam, sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa orang baca Al-Quran itu seenaknya kita, nggak bisa, nggak boleh dikiaskan. Oh, di sini baca gini, kalau gitu di sana baca gini juga boleh, nggak bisa. Ya, bisa jadi satu kata di tempat ini, nanti di tempat yang lain cara bacanya beda. Gitu. Ya, ini berkaitan dengan al-ada. Ya, berkaitan dengan riwayat. Sanad. Sanad itu apa? Sanad Al-Quran adalah bacaan yang ya tadi itu, yang tersambung antara seseorang melalui gurunya terus ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang dikenal dengan sanad. Berarti penting nggak? Penting banget. Nah, gimana cara mendapatkannya? Ya belajar. Artinya belajar dari seorang guru, bukan belajar hanya dengan dari kitab, dari YouTube, dari IG, enggak ya. Belajar Al-Quran itu harus talaki wal musyafah. Baik. Nah, itu jenis kesalahan yang akan terjadi ya. Sekarang sebabnya apa? Sebab terjadinya kesalahan di buku nggak ada, nanti bisa ditambahkan ya. Di buku ada cuma intisarinya nanti. Sebab utamanya ada 3. Jadi nanti kesalahan itu cara ngatasinya nggak sama. Dilihat dulu ada jenis sebab kesalahan ini. Baik. Yang pertama adalah sebab ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Sebab kurangnya ilmu. Ya, sebab kurangnya ilmu. Di halaman 19 kami menukilkan sedikit ucapan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Semoga nanti selanjutnya ini kan hanya nukilan. Semoga nanti ada majelis yang lain yang bisa menjelaskan lebih rinci. Kata Al-Imam Ibnu Jazari kalau di buku hanya idwajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu ya makharijal hurufi wa sifatil yalfidu bi awsahil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi. Ya, itu terusannya tapi enggak ada di sini. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'un salam taktu min kulli maqtu'in wa apa wa mausulin biha wa ta'un salam taktub tuktab biha. Nah, taib. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari sudah mengumpulkan ya ilmu-ilmu yang wajib dikuasai oleh pembaca Al-Quran, terlebih pengajar Al-Quran. Nah, minimal yang ada di buku itu, minimalnya. Tapi kalau kepen komplit kita sebutkan itu wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Wajib, nggak bisa tidak. Ketika seorang mau membaca Al-Quran, terlebih kalau mau mengajarkan Al-Quran, hendaknya kita mengilmui ilmu berikut ini. Yang pertama apa? Makharijul huruf was sifatul huruf. Nah, liyalfidhu bi afsahil lughati. Nah, ini ada isyarah,
ada isyarat bahwasanya ilmu yang ketiga yaitu adalah ilmu lughah. Karena tujuannya menguasai makhraj dan sifat adalah supaya bisa mengucapkan huruf dengan fasih dengan standar apa? Lisanul Arab. Nah, ini tidak akan bisa sempurna kalau seorang belum belajar juga bahasa Arab. Aduh Ustaz, pusing Ustaz, boro-boro belajar bahasa Arab, tasin aja masih salah-salah gitu. Ya bertahap saja ya, nanti bertahap ya, minimalnya bahasa Arab dasar lah minimalnya. Nah, baik, kemudian setelah kita tahu makharijul huruf, sifatul huruf, kenal kaidah bahasa Arab dasar ya, kemudian selanjutnya tapi di situ tidak tertulis harri tajwidi wal mawaqifi ya, ahkamu tajwid ya, hukum-hukum tajwid. Nah, dan ketahuilah hukum tajwid itu bukan hanya nun sukun tanwin, bukan hanya masalah mad ya, itu hanya poin-poin yang paling sering dibahas, hanya sebagian kecil saja ya. Tapi alhamdulillah kalau misalkan kita sudah mulai belajar tentang nun sukun dan tanwin, tentang mad itu sudah alhamdulillah sudah cukup ya untuk level pemula. Kemudian masalah wal mawaqifi, masalah waqaf dan ibtida. Kapan sih kita boleh berhenti? Kapan sih kita boleh lanjut? Tadi ada yang tanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh nggak berhenti di situ? Nah, atau nggak boleh kan itu? Nah, ini harus jawabnya bukan asal-asalan, tapi harus dibangun di atas ilmu ya, insyaallah nanti. Waqaf dan ibtida ya, ini berkaitan dengan ilmu fawasil, ilmu cara menghitung ayat-ayat pada Al-Qur'an. Kemudian nanti selanjutnya wa malladhi russima fil masahifi, dan ilmu tentang bagaimana Al-Qur'an itu ditulis. Nah, coba lihat di suratul Fatihah, kata Maliki Yaumiddin, kenapa ditulis nggak ada alifnya? Kenapa pada lafaz Maliki Yaumiddin kenapa nggak ada alifnya? Tetapi kita bacanya Maliki Yaumiddin. Satu ya, ada nggak? Ada ya. Kenapa Bismillah, Bismi, ba dan ismun? Kenapa ismunnya nggak ada alifnya? Kok alifnya hilang? Padahal nanti kalau kita baca Iqra bismi, ada alifnya ya kan? Jadi ada ilmunya sendiri di situ. Antum lihat lembar sebelahnya di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu, nggak ada alifnya di situ ya. Kenapa di lafaz kitab nggak ada alifnya? Atau nanti lihat lebih dalam lagi, di surat Al-Baqarah disebutkan lafaz Ibrahim, ada ya nama Ibrahim di situ, tapi nggak ada ya-nya, nggak ada huruf ya-nya, hanya di surat Al-Baqarah saja. Tapi di surat yang lain ya itu muncul Ibrahim, ada ya-nya, ha ya mim. Nah, ini ilmu yang disebut ilmu rasm, bagaimana cara menulis mushaf. Kalau kita paham ilmu ini, mau ganti pakai mushaf cetakan Madinah, mau ganti cetakan Indonesia, mau ganti cetakan Mesir, cetakan Maroko, udah nggak bingung lagi. Intinya begitu. Jadi tadi ada yang tanya, Ustaz, gimana lebih afdal mana kita mau baca pakai mushaf cetakan Madinah atau Indonesia? Nah, yang harus dikuasai adalah ilmu masalah rasm dan tanda bacanya. Nah, nanti karena ada tabrakan di situ, loh Ustaz, ini kok ada tandanya gini, di mushaf ini nggak ada, bingung. Nah, ya. Nah, berarti ilmu ini harus kita kuasai juga, ya minimal kulitnya lah. Wa malladhi rusima fil masahifi. Nah, ternyata mushaf yang kita pakai namanya mushaf apa? Utsmani. Ada nggak yang nggak pakai mushaf Utsmani di sini? Angkat tangan mungkin.
Ada gak yang nggak pakai mushaf Utsmani di sini? Hah? Yang sudah pakai mushaf Utsmani siapa? Angkat tangan. Lah kok nggak ada angkat tangan semua, terus pakai mushaf apa ini? Apa itu mushaf Utsmani? Nah, ini Masya Allah ya. Jadi semua yang kita pakai di sini, semua mushaf yang ada di sini, apapun cetakannya itu seluruhnya mushaf Utsmani. Ya, jadi jangan sampai ada yang ngomong, Ustadz saya nggak pakai mushaf Utsmani. Kalau misalkan itu kan mushaf Madinah tuh, ini Utsmani. Kalau yang ini bukan, enggak. Semuanya mushaf Utsmani. Ya, karena mushaf yang kita pakai itu kopian dari apa yang udah disusun dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Hanya saja Utsman itu nggak buat satu master saja, mushafnya nggak buat satu, tapi buatnya 6. Nah, buatnya berapa? 6. Ini menurut jumhur ulama. 6 itu gimana maksudnya distribusinya? Satu dipegang Utsman sendiri, ini yang dikenal dengan mushaf imam. Satunya lagi disebarkan atau dikirimkan ke penduduk Mekah. Satunya lagi dikirimkan ke penduduk Madinah, udah 3 ya. Satunya lagi dikirimkan ke penduduk Basrah. Satunya lagi dikirimkan ke penduduk Syam. Kemudian yang ke-6 ke penduduk Kufah. Ada berapa? 6, apa saja? Mushaf imam, terus penduduk mana? Mekah, terus Madinah, terus Basrah, terus Syam, terus Kufah. Lah kira-kira kopian kita yang mana? Kita pakai kopian yang mana di antara 6 itu? Yang terakhir. Dari mana? Kufah. Ya, dari Kufah. Kenapa? Karena yang kita baca Al-Qur'annya mungkin di depannya ada judulnya riwayat Hafs an Asim. Itu nama orang, Pak, nama imam. Bukan merek ya. Bukan merek mushafnya. Hafs itu nama orang. Hafs ini murid dari Imam Asim. Ya. Imam Asim itu tinggalnya di Kufah. Ya. Imam Asim murid dari diantaranya Abi Abdurrahman As-Sulami. Nah, ini Abi Abdurrahman As-Sulami inilah yang ngebawa apa? Mushaf yang tadi itu. Master yang dari Kufah untuk diajarkan di penduduk Kufah. Nah, singkat cerita, mushaf itu diperbanyak setiap periodenya sampailah di tangan kita, mengalami beberapa perubahan dari sisi penulisan bentuk hurufnya dan tanda bacanya. Jadi semua yang ada ini di sini adalah mushaf Utsmani semua. Ya, versi Kufi namanya, versi Kufi. Ya, masih ingat 6 tadi apa aja? Mushaf Imam, Mekah, Madinah, Basrah, Syam, Kufi. Baik. Nah, nanti nyambung soalnya pertanyaan. Ya, ini sebab yang pertama, sebab ketidaktahuan tentang ilmu makharijul huruf, sifatul huruf, bahasa Arab, ahkamu tajwid, waqaf wal ibtida, rasm mushaf dan tanda bacanya, dan kiroatnya. Ya, dan kiroatnya, karena tadi ada 6 ya, ya ada 6. Nah, itu pembahasan kiroat nanti saya sedikit skip, nanti insya Allah nanti akan kita bahas di materinya. Baik, kemudian sebab yang kedua, kesalahan bisa terjadi karena sebab anggota tubuh fisik. Ya, fisik bisa karena, mohon maaf, misalkan giginya tanggal, ada kerusakan pada langit-langit atau apa, penyakit bibir sumbing itu kan ya, langit-langitnya kan berlubang, apalagi pilek ya, tersumbat, tenggorokan sakit, paru-parunya sesek ya. Ada sebagian murid saya itu yang lidahnya pendek. Nah, ini karena masalah anatomi ya. Macam-macam ya penyakit di situ. Nah, mata juga pengaruh ya, mata juga pengaruh, telinga juga pengaruh ya, karena itu berpengaruh pada nanti proses belajar mengajar. Ketika telinga kita kurang pendengaran, guru mentalkin, hasilnya beda kan gitu. Baik,
Jadi kalau misalkan ada salah atau kesalahan yang terjadi karena sebab anatomi tubuh ini, caranya gimana betulinnya? Hah? Ya ada dua. Yang pertama cari dokter, ya berobat. Yang kedua yang nggak bisa diobati karena memang sudah fisik cacat misalkan gitu, yaitu diampuni, mahdzur, ya dimaafkan. Jadi kalau sudah benar-benar fisiknya sangat menghambat, ya mau gimana lagi, orang sudah sepuh, nafasnya pendek kan gitu, ya maka sudah tidak bisa lagi sempurna dalam pengucapan hurufnya, maka ini diampuni, ya. Baik, kemudian penyebab kesalahan yang ketiga, sebab kesalahan yang terakhir yang ketiga, ya, yaitu adalah sebab syakhsiyah, kepribadian, ya, personality. Nah, kepribadian seseorang. Contohnya apa? Pemalu, takut. Itu dia ada yang saya mau ikut daurah sampai takut, sampai pusing kepalanya gitu. Ya. Iya. Ini berarti syakhsiyahnya harus dibetulin dulu ini. Kita mau cari pahala, kita mau bernikmat-nikmat dalam majelis ilmu. Karena satu-satunya amalan, Pak, yang salahnya saja dapat 2 pahala, ya, apalagi benernya, ya apa itu? Ya baca Al-Quran, gitu loh. Ya. Satu-satunya amalan yang salahnya saja dapat 2 pahala. Ya, apalagi benernya kan gitu. Masa sampai takut kan gitu ya. Nah, harusnya seneng dong kan gitu, harusnya seneng. Nah, ini harus diobati. Yang bisa mengobati ya tentu dari kepribadiannya itu. Ya, pelan-pelan di guru, orang tua membentuknya. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa sangat menyebabkan banyak kesalahan. Ya, pemalu, awalnya anak-anak wah main di suruh baca diem, nggak bisa membuka mulut, ya. Grogi atau tergesa-gesa kebalikannya, kepengen cepat-cepat selesai, amin gitu. Nah gitu. Terus ada lagi yaitu logat, ya logat. Entah dia medok, entah dia di sini dekat Madura ya, ya logat Maduranya kecampur di situlah macam-macam, ya gitu ya malah juga ya. Nah itu juga berpengaruh ya. Kalau di Jawa kan alhamdulillahirabbil ngalamin kan gitu ya. Iya kayak gitu, ngalamin. Nah. Atau suara yang dibuat-buat ya itu. Suara yang dibuat-buat ya. Maksud hati kepengen dibilang fasih nih, tapi dibuat-buat. Nah ini berkaitan dengan kepribadiannya. Yang ini justru lebih sulit, Pak. Ya, bukan yang nggak bisa tapi agak sulit ya. Butuh penanganan khusus banget gitu. Ya, makanya para ummahat, ibu-ibu ya, lihat dulu dia kesalahannya karena sebab yang mana. Kalau Anda kesalahan dari sisi ini maka bangun dulu. Guru jangan langsung baca. Bangun dulu kepercayaan dirinya, adabnya ya supaya nanti ketika suruh baca sesuai tenang ya, dia membaca tenang, dia perhatian dan seterusnya. Ketika udah mulai moodnya udah turun, udah ada stop, nggak usah dipaksain. Baik. Ya, kita sudah tahu apa yang kita hadapi, ada kesalahan, ada penyebab. Nah sekarang obatnya. Ya, sekarang obatnya. Saya simpulkan dulu di depan supaya mudah. Ya. Nah, obatnya bertahap ya. Ada 6 tahapan di situ. Ya. Dan obat ini harus dimulai dari awal sebelum penyakit itu datang. Ya, preventif lah ya. Baik. Yang pertama adalah niat. Ya. Terus memperbaiki niat. Saya mah sudah selesai belajar Al-Qur'an. Nah, udah ketika ada kajian Al-Quran dia bilang di hati saya sudah selesai belajar Al-Quran, udah kholas lah sudah. Nah ini berarti niatnya sudah kurang baik di situ. Atau saya ikutlah biar nanti ini bisa suaranya indah, nanti saya mau upload ke ini kan gitu, IG ya.
jadi kori YouTube ini misalkan gitu. Nah, niatnya udah nggak benar dulu. Nah, ini jadi niat ini pengaruh di awal. Baik, setelah menanamkan dan terus memperbaiki niat, yang kedua adalah perhatian. Ya, kita udah niat nih datang kajian ini, tapi sampai di majelis, sampai di tempat kajian, bukan perhatian yang dilakukan, tapi apa? Khusyuk. Ya, khusyuk. Ya, itu khusyuk namanya. Ya nggak perhatian, tapi dia khusyuk, ya, pakai mata batin jadinya. Nah, nggak dapat dia. Ya. Nah, jadi harus perhatian. Kalau sudah ini perhatian, minimalnya dapat buku dibaca dari awal sampai akhir. Kalau nggak paham ini apa ya maksudnya, tanyain lah. Di dekat kita udah banyak ustadz kita. Nah, perhatian. Kemudian yang ketiga, naik dari sudah perhatian, maka cobalah untuk pahami. Ya, coba untuk memahami. Seperti halnya nanti kita akan sampaikan beberapa materi. Ya, alhamdulillah sudah niat, insyaallah sudah kita niat, perbaiki terus niatnya. Kemudian perhatian dengan sangat. Nah, yang ketiga ini kita di level yang ketiga, coba untuk memahami. Dan cara yang paling mudah untuk memahami itu apa? Gimana, Zat? Membaca arti. Enggak ada yang lebih mudah, Pak. Apa kira-kira? Cara yang paling mudah untuk memahami sebuah ilmu, cara yang paling mudah loh saya katakan ya. Apa kira-kira? Mengulang-ulang. Nah, susah itu, levelnya berat itu. Pas lagi capek, ngantuk. Iya bisa, tapi itu berat. Ini ada yang lebih mudah dari itu. Apa kira-kira? Mencatat itu juga susah, tapi benar. Gitu. Mendengarkan, betul. Tapi ada yang lebih mudah lagi. Nah, caranya adalah cari huruf O. Nah, udah paham berarti. Kalau antum dijelasin sama guru masih paham, Pak? Krik gitu kan. Ya, tapi kalau nah berarti udah paham. Kalau sudah O baru bisa nyatat, kalau sudah O bisa nyatat, bisa ngulang-ngulang. Tapi belum ketemu O belum paham, Pak. Nah, mudah kan? Maka habis ini kita cari O banyak-banyak. Nah, baik ya, itu paham ya. Nah, kalau udah paham gimana? Hafalkan. Kalau udah paham, hafalin. Ya, dihafalkan. Jadi harokat ada berapa? 2. Mushaf ada berapa ini tulis Usman? Ya kayak gitu, hafalkan. Ya, alhamdulillah. Nanti ada lagi beberapa yang harus dihafalkan lagi. Kalau udah hafal, ya ini yang 5 dan ke-6, ya ini saring beriringan. Boleh 5 dulu, boleh 6 dulu. Yang kelima yaitu dengan mengajarkan kembali. Ya. Pulang dari sini langsung ketemu nyamperin istrinya, anaknya. Ya, nah. Sini. Mushaf ada berapa? Ya, gitu. Apa sih, Pak? Datang-datang mushaf ada berapa? Kan gitu. Ya, nggak apa-apa, itu bentuk ketika kita mencoba untuk mengejarkan kembali, itu sama seperti halnya 10 kali lipat kita murojaah dengan melihat catatan. Benar itu. Ya, coba aja nanti setelah ini, coba aja ajarkan ke anaknya, ke istrinya, ke suaminya, ke tukang bakso misalkan. Ya itu nggak apa-apa, yang hal-hal yang kecil-kecil gitu. Nah, ya, dan yang keenam adalah diamalkan. Ya, karena ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang menuntut untuk dipraktekkan terus, gitu. Ya. Baik, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Oh, ada banyak. tapi nanti. Insya Allah nanti semoga di acara kita ini bisa terjawab ya. Dan kalau ada yang belum terjawab baru ditanyakan ulang. Bismillah. Nah, sekarang kita fokus ke slide. Ya. Di slide kedua udah tadi kita bahas. Nah, sekarang slide yang ketiga, sifat qiraah Nabi, terlihat ya. Jadi slide ini adalah rangkuman dari apa yang ada di buku itu, ya.
rangkuman dari intisari yang ada yang di buku itu. Nanti insya Allah akan bisa ketika baca ilmunya sudah terangkum di slide. Nah nanti kalau mau menginginkan slide-nya nanti minta sama panitia insya Allah. Ya, sifat qiraah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya bagaimana sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Ya. Ada sifat qiraah Nabi, ada bawahnya itu adalah kekhususan cara baca Al-Quran. Ini bedakan. Ya. Sifat qiraah Nabi diantara yang sebelah kanan itu, ya, udah bisa di zoom nggak itu? Bisa di zoom. Ya. Kalau misalkan yang belakang, nah, ya. Yang pertama adalah memperjelas hurufnya. Ya. Nggak ada Nabi SAW membaca huruf kok kita dengerin ini ha atau ha, nggak ada. Ini hamzah atau ain, a ini yang mana nih? Semua yang diucapkan Nabi SAW itu hurufnya jelas, nggak perlu ditafsirkan lagi. Ya. Jadi tugas kita apa? Ngikutin sifat qiraahnya Nabi SAW. Baik, kemudian diantara sifat qiraahnya Nabi SAW adalah berhenti di akhir ayatnya, waqaf di akhir ayat. Berarti setiap kita waqaf dan pas berhentinya di akhir ayat itu adalah sunnah. Apa pentingnya? Apa pentingnya kita tahu kaidah ini? Setiap kita berhenti di akhir ayat itu adalah sunnah. Nah, ini bedanya orang yang berilmu dengan yang belum berilmu. Kalau biasanya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila surah. Begitu kita tahu seperti ini, mulai sekarang ketika kita baca Al-Qur'an tanamkan niat lagi. Niatnya apa? Selain tilawah mengamalkan sunnah. Dapat 2 pahala. Dan pahalanya bukan kaleng-kaleng. Nah gitu. Jadi saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Niat mengamalkan sunnah. Gampang banget kan? Gitu. Gampang banget kan jadi ahli sunnah ya gitu. Ketika ada sunnah ikuti, ada sunnah ikuti. Nah, jadi masya Allah terkumpul kebaikan pada orang yang memiliki ilmu. Gitu ya. Nah. Kemudian sifat dari qiraahnya Nabi SAW adalah memanjangkan mad. Ya. Ada beberapa tempat yang itu dibaca panjang tetapi sesuai kaedahnya. Yang namanya sunnah harus sesuai, presisi. Nggak bisa dimodifikasi. Rasulullah baca mad jaiz munfasil. Ya, memang terkadang beliau baca 2 harokat. Terkadang baca 4 harokat, ya, terkadang baca lebih dari itu. Tetapi ada batasan-batasannya. Di antara batasan misalkan kita lagi baca qiraatnya riwayat Hafs, ya, maka nggak boleh kita baca mad jaiz itu 2 harokat. Ya, bolehnya hanya 4 harokat atau 5 harokat. Nah itu di antara batasannya. Nah, baik. Kemudian terkadang mengeraskan, terkadang memelankan. Ada mengeraskan suara, ya, bisa satu penggal atau satu kalimat, bisa 1 huruf saja bisa. Memelankan suara juga sama, ya. Nanti kita dapati ada kaidah nabr, ada kaidah ikhtilas atau rom. Jadi kalau idealnya baca Al-Quran itu stabil, tiba-tiba melonjak, itu namanya nabr. Nah, kapan ini kita keraskan suaranya? Kapan kita pelankan suara ini? Ada nanti kaidahnya, itu kalian pelajari nanti. Gitu ya. Nah, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti contohnya nanti di juz amma ada, insyaallah. Nah, dan senang dibacakan dari orang lain. Ya, artinya jangan kita mulu yang baca Al-Quran. Ya, sekali coba yuk baca. Nak, baca nak. Nah, kita dengerin gitu. Terima setoran. Baik. Itu sifat qiraah Nabi. Adapun kekhususan bacaan Al-Quran, ya,
itu pada contohnya pada gunnahnya ada 4 hal: gunnah, mad, saktah, dan memperindah bacaan. Nah, ini kekhususan pada bacaan Al-Quran. Kita sampai jam berapa? Nah, nanti di sesi kedua kita full praktek ya, insya Allah full praktek. Baik, slide kedua. Baik, dalam membaca Al-Quran itu juga ada madhabnya, nggak cuma fikih saja. Lah fikih ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ya, ada Hanafi. Tapi di dalam Al-Quran juga harus kita kenal ada madhab di dalam Al-Quran. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 madhab. Kita perhatikan, kita pahami, kita hafalkan ya. Yang pertama adalah madhab Imam Qiraat ya, itu ada 10. Yang pertama siapa? Yang tadi di halaman ini nih, halaman 55. Nah, kurang lebih 1 tahun yang lalu saya mengisi kajian juga di Malang sampai ke Madura. Materinya juga suratul Fatihah. Hampir di seluruh masjid yang saya datangi, seluruhnya, bahkan bukan hampir, semuanya. Semuanya. Ketika saya tanya kepada jamaah, pada peserta di situ, saya tanya, kita adalah umat Muslim yang mencoba meniti jalannya Al-Quran dan Sunnah. Sepakat gak? Sepakat ya? Panduan kita kan Al-Quran dan Sunnah, gak ada yang lain ini ya? Ya. Kalau kita Al-Quran Sunnah, Al-Quran ya Al-Quran, Sunnah identik dengan hadis. Kalau kita tanya, sebutkan imam hadis yang kita kenal kecuali Bukhari Muslim, siapa? Kecuali Bukhari Muslim siapa? Tirmidzi, Nasai, Nawawi jauh banget bu. Ahmad, bisa lah ya, walaupun hanya sempat dengar. Itu semuanya bisa, di semua masjid yang saya datangi semuanya bisa jawab. Kemudian oke, sip, berarti kita mengikuti sunnah, mengikuti hadis. Sekarang kita balik, sebutkan imam ahlul Quran gitu, tanpa membaca buku, tanpa membaca slide. Kira-kira kita sudah kenal nggak beliau ini yang ada di depan ini? Nah, ironinya apa berarti? Selama ini kita nggak sadar, kita katakan bahwasanya kita mengikuti Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Nyatanya ketika ditanya siapa imam kalian dalam Al-Quran, nggak kenal gitu. Ada yang menjawab, siapa itu waktu itu ya? Ada yang menjawab Ibnu Katsir siapa? Saya bilang gitu. Itu yang punya tafsir gitu. Bukan, saya bilang. Karena namanya hampir sama kan gitu. Ya. Tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi cobalah, ini adalah imam kita loh. Ini diantara para ulama yang harusnya kita lebih dulu mengenal mereka dan melihat ajaran mereka, karena mereka lah yang mengajarkan Al-Quran. Itu maksudnya. Sama seperti halnya kalau kita kenal Bukhari dan Muslim. Ya. Hampir di semua masjid, mungkin di sini ada Sahih Bukhari, mungkin ada lah ya. Walaupun hanya terjemah gitu kan, di semua masjid mungkin ada seperti itu. Nah, tetapi hampir di semua masjid nggak ada karya-karya mereka ini, kitab-kitab yang 10 imam ini, ya minimal 7 lah itulah. Ayo 1 menit buat menghafalkan. Siapa yang pertama? Nafi Al-Madani. 2 Ibnu Katsir. Al-Makki. 3 Abu Amr Al-Basri. 4 Ibnu Amir Asy-Syam. 5 Asim Al-Kufi. 6 Hamzah. 7 Al-Ghizai. 8 Abu Ja'far. 9 Ya'qub. 10 Khalaf. Ya.
Imam yang kita ikuti sekarang dalam bacaan Al-Quran imam nomor berapa? Nomor 5. Ya, Imam Asim Al-Kufi. Nah, ya. Baik, jadi punya PR untuk menghafalkan 10 nama imam ini. Ya. Madhab qiraat ini adalah madhab atau dari 10 imam ini ada bacaan Al-Quran yang berbeda, tetapi semuanya nyambung kepada Rasulullah SAW, gitu. Ya. Jadi bacaan dari 7 atau 10 imam ini terkadang ada yang berbeda, tapi itu tersambung, sanadnya sahih, sah. Nah, ya, dan tersambung melalui jalurnya para sahabat, ya, langsung kepada Nabi SAW. Ini madhab yang pertama. Nah, walaupun ini pembahasan tingkat lanjut, saya hanya mengenalkan tahap awalnya saja, minimal kenal dulu. Ya. Kemudian yang kedua, madhab berikutnya madhab apa itu? Adul Ai, ADD al Ai itu loh. Adul Ai. Ya, ada berapa itu? 6. Sudah hafal kan? Yang tadi mushaf yang ditulis ada berapa? 6. Lah ini madhabnya ini sekarang. Jadi mushaf yang ditulis Utsman tadi ada 6 ya. Yang pertama apa? Yang dipegang oleh Utsman, itu yang disebut Madani al-Awwal. Ya. Nah, nanti ada yang disebarkan ke penduduk Madinah, itu Madani As-Sani atau Madani al-Akhir. Nah, kemudian ke penduduk Mekah, ke penduduk Basrah, ke penduduk Syam dan Kufah. Ya. Coba slide ke atas sedikit, chat. Kita lihat ini ya, contohnya. Iya itu. Nah, lihat yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kira-kira apa bedanya? Oh, nggak ada bedanya ini mah. Iya, apa bedanya? Apa bedanya? Besar kecilnya. Ya udah, yang sebelah kiri digedein dulu, di zoom. Set. Yang sebelah kiri. Dah, sama nggak dengan mushaf yang kita pegang? Sama nggak? Batal. Udah, carilah perbedaan ya. Geser ke kanan. Set. Apa perbedaannya? Alif yang paling kelihatan. Geser lagi. Fokus. Tadi kan kuncinya gitu, fokus, perhatian. Coba jejerno ya, jejerno. Nah, yes. Coba lihat, baca dari awal. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada buletannya nggak samping? Berarti nomor apa? Nomor ayat. Geser sekarang. Satunya. Nah, ayat satunya apa? Alhamdulillah. Yang satu sebelah kiri, ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu sebelah kanan, ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ilmu adul ai. Adul ai, ad-dada itu menghitung. Ai itu ayat, ilmu yang apa? Ilmu yang berfungsi menunjukkan mana akhir ayat, mana awal ayat.
Ya, ilmu yang bertujuan untuk apa? Menunjukkan mana akhir ayat dan mana awal ayatnya, dan menghitung jumlah ayat di dalam satu surat. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ayat pertamanya beda pendapat, tergantung mazhab siapa. Itu maksudnya, tergantung mazhab siapa. Kalau mazhab Kufi itu yang mana? Yang bismillah itu ayat pertama. Kalau mazhab Madani itu alhamdulillah ayat pertama, bismillahnya bukan ayat pertama. Itu ya. Aduh Ustaz, ngapain belajar kayak gini? Pernah nggak ngalamin gini sholat? Saya pernah soalnya. Sholat saya jadi makmum. Enggak. Sudah berselang hari ya. Jadi ada di situ sholat, imamnya sholat Allahu Akbar. Udah, habis itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Terus yang di belakang takmirnya negur, mas baca basmalah enggak tadi? Gitu kan? Terus dia bilang, imamnya bilang enggak. Lah kok enggak? Ini hadisnya jelas. Dia buka hadisnya Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Bingung takmirnya. Iya ya, kan gitu. Terus akhirnya saya dipanggil kan, nggak puas gitu dah. Terus akhirnya saya tanya tabayun sama imamnya, antum tadi baca basmalah atau baca pelan gitu? Kan beda ya, ada yang baca tapi pelan sama yang nggak baca sama sekali gitu. Dia bilang nggak baca seperti yang awalnya tadi. Saya nggak baca karena hadisnya jelas dari Abu Hurairah, sahih ini hadisnya. Baik, saya nggak menyalahkan hadisnya sepakat benar, tetapi mohon maaf ya, masnya nggak paham masalah qiraat gitu. Jadi Anda benar dari sisi hadis, tetapi Anda salah dari sisi qiraat. Kenapa? Yang ketika dibaca tanpa basmalah itu diantaranya madhabnya Ahlul Madinah, Madani awal, Madani sani ya. Coba turunin yang tadi madhabnya. Nah itu ya. Jadi yang membaca basmalah sebagai awal ayat itu cuma 2, Makki dan Kufi. Madhabnya Makki yang di Mekah dan Kufah gitu. Tapi Madani awal, Madani akhir, Basri, Syam itu nggak membaca basmalah di awal ayat. Jadi kalau kita sholat di Madinah misalkan, atau sholat di negara yang lain yang dia bacanya qiraat Ahlul Madinah, Al Basrah ya, itu nggak ada masalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu Maliki yaumiddin, bukan Maliki yaumiddin. Itu yang Ahlul Madinah baca kayak gitu. Nah, kalau di Basrah nggak masalah, tetapi nanti ketika siratal ladzina an'amta alaihim, nah, pakai hum bukan alaihim. Jadi saya katakan, Mas, jenengan antum betul dari sisi hadis tapi salah dari sisi qiraat. Kecuali yang tadi dibaca adalah qiraatnya Ahlul Madinah, nggak ada masalah. Tapi yang tadi dibaca adalah Hafs An-Asim yang notabene dia dari Kufah, itu madhabnya Kufi ya, maka nggak boleh menghilangkan satu huruf saja tidak sah, apalagi menghilangkan satu ayat. Paham nggak? Berarti sholatnya sah nggak? Nggak sah ya. Karena sebab apa? Tidak tahu ilmu tentang qiraat yang tadi di awal ya, tidak tahu ilmu tentang waqaf dan ibtida dan seterusnya. Nah ini karena sebab lahan ya. Terus gimana Ustaz? Ya sudah terjadi, banyak-banyakin istighfar aja. Masa mau mengulangin ya, gimana caranya ngulangin? Nah jadi
buat nasihat diri pribadi, kalau misalkan kita, terutama bapak-bapak ya, kalau misalkan kita lagi sholat di tempat yang bukan biasanya masjid kita, ada imam yang baca seperti itu, nggak apa-apa tanya, maaf mas, maaf pak, tadi baca bismillah, baca basmalnya pelan atau nggak baca gitu. Karena penting, ketika enggak saya nggak baca, ya sudah ngulangin lagi sholatnya di rumah gitu. Nah, tapi kalau misalkan baca pelan ya udah aman gitu. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, tanya aja. Ya, selama dia sedang membaca bacanya riwayat Hafs, maka wajib membaca basmalahnya walaupun hanya sir, gitu ya. Walaupun hanya sir. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada masalah. Paham sampai sini? Baik, lanjut. Baik, ini sebenarnya langsung praktek nggak apa-apa. Kita langsung dipraktekin nggak apa-apa. Bismillah. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan isti'adzah, ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ini sepakat para ulama itu bahwasannya isti'adzah ini bukan lafaz Qur'aniyah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan lafaz Qur'aniyah. Nah, jadi tidak dikenakan hukum-hukum yang kekhususan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini nanti di bagian belakang buku ya, itu halaman 43 42 itu kan 100 kesalahan. Nah, ini kita mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti prakteknya bawa buku terus nanti dibuka halaman itu untuk disetorkan ke mentor masing-masing. Nah, sekarang kita praktekin dulu. Ya, isti'adzah tadi dikatakan dia bukan lafaz Qur'aniyah. Sehingga kalau misalkan orang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah nggak usah pakai mat, karena tadi mat termasuk kekhususan bacaan Al-Quran ya, mat. Jadi nggak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Dia mau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, mau dibaca dengan panjangan juga boleh, tidak wajib ya. Sehingga kalau misalkan bagi teman-teman yang mau mengajarkan, nanti kita lebih fokus ke hurufnya, bukan ke hukumnya ya. Dan lafaz isti'adzah itu banyak, lafaz isti'adzah banyak, cuma yang disepakati oleh 10 imam qiraat tadi, ada mazhab yang qiraat ada 10 kan, udah hafal belum ya. Nafi Al-Madani, Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kisai, Abu Ja'far Al-Madani, Ya'qub Al-Hadrami, dan Khulaful Ashr. 10 ya. Sepakat 10 imam ini mengambil lafaz isti'adzah dengan bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik ya. Dan silang pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan ini adalah mustahab, sunnah ya. Jadi nggak harus seorang membaca ya, nggak wajib seorang membaca Al-Quran dengan isti'adzah. Apalagi sudah terlalu baca, Afan tadi belum isti'adzah gitu, diulangi lagi a'udzubillahi minasyaitonir, nggak perlu ya. Karena ada datang dalil-dalil yang sahih, Rasulullah SAW juga pernah membaca Al-Quran tanpa isti'adzah, langsung basmalah atau langsung ayatnya. Baik, masih yang bawahnya dulu, masih yang tadi kita baca dulu ya. Saya baca, silakan diikutin. Mau minum silakan dulu minum. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Ya, kita lihat ya catatan kesalahannya ya. Nah, huruf pertama adalah huruf apa? Hamzah. Karena ada kepala ain di situ. Ya. Apa bedanya hamzah dengan alif? Alif itu tidak menerima harokat. Alif itu tidak pernah bisa menerima harokat. Adapun hamzah bisa. Baik. Hamzah, gimana cara mengucapkan hamzah? Ya. Ini ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, ini yang poin masalah tadi yang masalah sanad ya. Jadi kesalahan ya diantaranya karena apa? Karena pada sanadnya. Soalnya gini, ada banyak teman-teman ngeluh ke kita, Ustadz saya tahsin sama Ustadz itu, tapi baru mangap aja udah disalahin. Baru mangap aja udah disalahin. Nah, emang baca apa? Baru ta'awud ya. Berarti kan baru mangapnya A itu kan ya, baru mangap udah disalahkan ya. Nah, karena belum paham, ketika setoran baca kepada guru ya, ini harus perhatikan dulu, ini gurunya guru tipikal yang mana. Yang saya dapatkan dulu ketika saya talaki dengan guru yang di daerah Syam, itu hamzahnya harus kuat. A, silakan. A, I, U, A-U. Nah, itu dari Syam kayak gitu. Tapi ketika kita pindah talaki ke guru-guru kita di Mesir, Madinah, itu nggak sekuat itu. Cukup A, I, U, A, I, U. Kalau Syam tadi A, Misri A, beda nggak? Beda. Jadi harus tahu karakter gurunya. Kalau misalkan gurunya guru tipikal Misri, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalas. Ya. Tapi kalau gurunya kita baca Misri di depan guru Syam, a'udzubillah gitu. Nah, jadi kita harus melihat guru karakternya. Maka seorang yang tahsin di sana benar, di sini disalahkan, nggak ada lagi istilah kayak gitu. Coba perhatikan, belajar guru satu benar, guru yang kedua disalahkan, nggak ada istilah kayak gitu. Yang ada apa? Belajar di guru satu benar, yang kedua disesuaikan sanadnya. Ya. Jadi jangan protes, Ustadz saya sama Ustadz Fulan udah bener, kok di sini disalahin. Ini murid nggak tahu adab itu. Harusnya bersyukur, karena pada saat itu kita sedang mendapatkan riwayat, sedang mendapatkan sanad yang berbeda jalurnya. Selama sahih kita terima. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, dulu kita dapat dari guru jalur Syam kayak gini, jalur Misri kayak gini, jalur Madinah kayak gini, jalur Yamani beda lagi. Gitu ya. Baik. A-U kita baca seakan-akan kita Syam ya. Jadi kuat, harus kuat, bukan lebih a'udzu billah la. A'udzu, silakan. A'udzu billah. Satu penggal dulu. A'udzu. A'udzu. Taib. A'u. A'u. Zu. A'u. Zu. A'udzu. Mana yang benar? Coba, yang mana benar? Satu. A'udzu. Satu. Lihat aja. A'udzu. Satu. Atau yang kedua. A'udzu. A'udzu. Mana yang betul? Keduanya salah. Ya. Yang pertama, ini tadi ada yang tanya juga masalah bagaimana menyempurnakan harokat ya. Ada istilah irja. Irja itu balik ya, pulang. Dari huruf 1 mau ngucapin huruf 2, dia harus pulang dulu. Pulang kemana? Ke rumahnya, ke makhrajnya. Kalau a'udzu ya memang dia dhammah, tetapi dia a'udzu. Dia harus pulang dulu ke makhrajnya. Makhrajnya huruf zal di mana? Ujung lidah ketemu gigi seri atas. Zu. Nah, kalau yang baca yang cara kedua, pulangnya kebablasan, pulangnya ke rumah tetangga, ke posisi kasrah.
kasroh nih, zi. Nah, dia pulangnya ke rumah tetangganya. Ya cukup dia cuma balik sedikit nyentuhin ke makhraj udah pulang. Zu, nggak usah zu. Apalagi kalau pulangnya mampirnya kelamaan ya, sambil sarapan gitu. Itu namanya menambahkan satu huruf. A'udzu. Nah, itu nambah zal yang sukun. Nah, menambahkan zal yang sukun. Jadi cukup sebentar aja pulang mampir terus balik lagi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang coba cek mana kesalahannya. Cek, saya baca dengan salah, mana kesalahannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mana? Hah? Majakan huruf shin. Terus? Ya, jazakallah khair, sudah dikoreksi, alhamdulillah. Iya. Tapi bukan itu sayangnya kesalahannya. Iya. Kesalahannya adalah rasa. Membaca Al-Quran itu level yang paling tingginya adalah rasa. Ya, iya bener, didengerin enak bagi orang paham. Iya. Saya tadi baca begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal kata ini harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi saya bacanya a'udzu billahi nggak enak. Saya mau pergi ke pasar, nggak enak kan? Ya, sama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini rasa, intonasi, pemenggalan kata yang satu kata dua kata itu harus jelas pengucapannya. Ya, ini yang salah. A'udzu billahi minasyaiton. Ya, yang betul gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terasa enggak? Baik, kita baca yang salahnya bareng-bareng ya. Harus bisa baca salah dengan betul. Awas lo. Harus bisa baca salah dengan betul. Jangan baca salah dengan salah. Ya, nanti betul jadinya kan. Baik, kita baca salah dengan betul ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang baca betul tanpa salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu rasa di situ. Ya, dan nanti di semua ayat yang kita baca perhatikan hal ini. Kalau nanti antum sudah mulai bisa tadabbur, bisa ngerti maknanya sambil dirasa-rasain. Gitu ya. Tayyib. Slide ke bawahnya. Kurang 15 menit. 10 menitnya. Nah, baru tahu. Khair. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi udah dibahas tentang hamzah dan ain ya, kaidah irja dan pemenggalan kata. Khalas. Nah, basmalah lah lumayan. Kita baca ayat pertama ini atau ayat kedua atau bukan ayat? Iya. Udah ada keterangannya tuh. Para ulama sepakat ya pada lafadznya saja sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang baca Bismillahirrahmanirrahimu, nggak ada
Ya. Jadi sepakat pada lafadz tapi berbeda pada hal yang lainnya. Hal yang lainnya apa tadi? Apakah dia ayat pertama atau bukan? Ya. Apakah dia merupakan bagian surat atau bukan? Itu sepakat. Ya. Ya. Para ulama sepakat pada lafadznya dan sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk di surat apa? An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sepakat. Udah itu aja yang sepakat. Lainnya khilaf. Yang lainnya adalah khilaf. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bis sin ngalir. Bismi. Jangan bismi. Ya. Alirkan satu harakat. Bismi. Bismillahi. Hi. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Baca haknya jangan sampai samar. Kalau samar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu samar namanya. Ingat tadi sifat qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jelas. Nah, jadi bukan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Perhatikan mana yang betul. Yang pertama, perhatikan huruf terakhirnya saja. Ar-Rahim. Ini yang pertama. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Pertama. Ar-Rahim. Yang pertama. Atau yang kedua. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Atau yang ketiga. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Yang mana? 1, 2, 3. Bukan kampanye ya. 1, 2, 3. Pertama, kedua, tiga, ya, insyaallah. Ya. Gue mau susah nanti. Ya. Mim itu huruf yang punya karakteristik sedang. Dia tidak lemah, dia tidak kuat. Kalau lemah jadinya mamimu am. Silakan. Mamimu am, nempelnya ke bibir lembut. Itu namanya huruf apa? Lemah. Bukan juga kuat. Kalau kuat mamimu am. Yuk. Mamimu am. Am. Itu kuat. Yang betul dia sedang. Ya. Mamimu am. Mamimu am. Bismillah. Iya. Karena banyak banget. Nanti silakan dicek lah habis ini pas mentoring. Yang setoran Bismillahirrahmanirrahim. Him gitu. Atau sebaliknya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karakter huruf mempengaruhi dengan suara juga. Ya, dia sedang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedang. Baik, kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca dengan lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan benar, sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bedakan? Sip. Ya. Nah. Jadi kalau udah bisa bedakan, bisa mencontohkan, ya, sehingga kita tahu kesalahannya di mana. Tayyib. Ini harus ada prakteknya. Nah, cukup sampai di sini, Ustaz. Tayyib ya, insyaallah kita break dulu, istirahat, nanti kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya sampai zuhur insyaallah ya. Barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada Ustaz Fahrul. Jazakumullah khair.